Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi seradi duit ning kamar wudu bariku ngelamun cucu besok yes alhamdulillah gak maksiat. Kira usah bayangno terus tahajud qiyamul lail iku para habaib para ulama itu kira ramakome lah seperti itu. Cukup ramakome. Pang itu urus radahan tempiring itu alhamdulillah pokoknya sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sesuatu mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka annama khizat lahu dunya bi hadafiriha. Jadi David bayangkan itu man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ya ora diusir bojo, aminan fi sirbi mu'afan fi jasadis urip nak guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iki wis fakaan nama khizat lahu dunya bi khadafiri anggap ae itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi kowe ndelok laut renang sak kapoke pokoke urip kuwi sing gampang itu wis kok senengane repot to senengane repot pokoke pokoknya kalau aku pengen itu jenengan syukur lah pokoknya lho gimana ini pokoknya ini kampanye syukur lah pokoknya karena tadi coba yang biasa dungo-dungo itu dikurangi lah syukurnya dulu yang lho sama tak arani doa yang mandi itu dimulai apa asana Allah tinggi mana doa dengan syukur syukur Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi umazita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir wus panjang sampean kan gak muqaddimah suwidi dongane sing wis gak dia 13 kalau kan sering mau ikhya itu kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya. Taman dulu dunga-dungane Nabi itu kalau muji Allah itu panjang sekali dungane sidik nak jenengan muqaddimah alhamdulillah rabbil alamin sampai angob pas donga ya Allah ya Rabbana temenan bes gak dia tiga itu. Jadi saya mohon sekali supaya agama ini harus bifarohin wa syukurin kalau donga yang paling kalau kenang sama yang Mbak Mun gini Gus farihin namuna amin supaya kita itu pokoknya senang banyak kalau suwun supaya beragama terus rodi itu bila roba rodi itu kalau anak maknanya marem di pangeran Allah itu marem atau Sayyidina Ali kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan pun gustin tak bangga kula dadi manusa mergo pangerane jenengan cara di pangeran Fir'aun kan yo ribet wae mati tenggelam dadi ton terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misalnya jadi kawulane presiden ya iso coplok, kawulane menteri kadang ketangkep KPK, kawulane musuga kadang bangkrut, ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka apa? Abda. Terus ini kalau rati provokatif loh. Semoga zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur ribet. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri, saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa, mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara.
Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK? Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun,
Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, kana yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-Awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja, datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Ya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya? Padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum, dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air? Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa, karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren, dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada nggak apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang, ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa.
Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang-senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya, kita ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istighna tadi. Kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula terus sering pegang kepala, ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak, karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu, mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong apa? Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak, sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi, nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia, sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya, alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII, sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu
Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa, Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu, biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah, Pak. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah, itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak, kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan gitu, karena ini yang on time. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga, ya sudahlah, kita memang fa'inayadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas nggak punya uang, itu dokter kok gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudahlah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, saya kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka, itu kan pokoknya nggak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan, kayak gimana itu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali, ditanya marabbuka manabuka, saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka, yang ngotok. Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkar. Saya akan rileks wali di Bang Pak Rektor, saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat